Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainina Kamilia dengan NPM 23882030004 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Pak Saleh Fahrudin MPD. Baik, kali ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4. Soal nomor 1. Mengapa bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia dipilih menjadi bahasa nasional? Jawaban saya adalah pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia memiliki beberapa alasan yang mendasar. Pertama, bahasa Melayu memiliki sejarah panjang sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi di wilayah Nusantara. Kedua, bahasa Melayu memiliki ciri-ciri yang memudahkan pemahaman dan penggunaan secara luas. Bahasa ini relatif sederhana, memiliki tata bahasa yang terstruktur, dan memiliki kosakata yang cukup fleksibel untuk menggambarkan berbagai konsep dan ide. Ketiga, pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional juga merupakan upaya untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan budaya. Dengan memiliki bahasa yang sama, komunikasi antar warga negara menjadi lebih mudah dan efektif, serta dapat memperkuat identitas nasional. Soal nomor 2, pengertian karya ilmiah disertai contoh. Jawaban saya adalah, karya ilmiah adalah sebuah tulisan atau penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah dan berdasarkan pada pengetahuan yang telah ada. Karya ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi, penemuan, atau pemahaman baru dalam bidang tertentu, serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Contoh karya ilmiah dapat berupa artikel jurnal, tesis, disertasi, atau buku ilmiah. Misalnya, seorang peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh pola makan terhadap kesehatan jantung. Peneliti tersebut mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menyusun laporan penelitian yang kemudian dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal. Artikel jurnal merupakan contoh karya ilmiah yang berkontribusi dalam bidang kesehatan. Soal nomor 3, apakah benar bahwa fungsi bahasa dapat mempengaruhi komunikasi sehari-hari? Berikan alasannya. Jawaban saya adalah, ya, fungsi bahasa dapat mempengaruhi komunikasi sehari-hari. Bahasa memiliki beberapa fungsi utama, antara lain sebagai alat komunikasi, alat pemikiran, dan alat sosialisasi. Fungsi-fungsi ini berperan dalam mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Sebagai alat komunikasi, bahasa memungkinkan kita untuk menyampaikan pesan, ide, dan emosi kepada orang lain. Pemilihan kata, tata bahasa, dan gaya berbicara dapat mempengaruhi bagaimana pesan kita dipahami dan diterima orang lain. Misalnya, penggunaan bahasa yang sopan dan jelas dapat membantu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Selain itu, bahasa juga berperan sebagai alat pemikiran. Cara kita menggunakan bahasa dalam berpikir dan merumuskan ide dapat mempengaruhi pemahaman analisis kita terhadap suatu masalah. Bahasa yang kaya dan tepat dapat membantu kita menyampaikan pemikiran dengan lebih efektif. Bahasa juga berfungsi sebagai alat sosialisasi. Bahasa memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya dan memahami norma-norma sosial yang berlaku. Pemilihan kata, gaya berbicara, dan bahasa tubuh dapat mempengaruhi bagaimana kita diterima dan dihargai oleh orang lain dalam berkomunikasi sehari-hari. Soal nomor 4, paparkan secara sederhana mengenai topik bahasan yang ada di lingkungan pendidikan dengan bahasa Indonesia yang baik. Jawaban saya, lingkungan pendidikan adalah tempat di mana proses pembelajaran dan pengajaran terjadi. Di dalamnya terdapat berbagai topik bahasan yang berkaitan dengan pendidikan. Beberapa topik bahasan yang umum di lingkungan pendidikan antara lain: A. Kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang mencangkup materi, metode, dan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. B. Metode pembelajaran merupakan strategi atau pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mengajarkan siswa. C. Evaluasi dan penilaian merupakan proses untuk mengukur kemampuan dan pencapaian siswa dalam pembelajaran. D. C. Evaluasi dan penilaian merupakan proses untuk mengukur kemampuan dan pencapaian siswa dalam pembelajaran. D. Pengembangan profesional guru merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru melalui pelatihan, workshop, atau program pengembangan lainnya. E. Manajemen sekolah merupakan pengelolaan
dan pengaturan berbagai aspek operasional sekolah, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, dan kegiatan ekstrakurikuler. F. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang memastikan akses dan partisipasi yang setara bagi semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. G. Teknologi dalam pendidikan merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan interaktif, aksesibilitas, dan efektivitas pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.